Stan itu profesi yang langka, unik gitu kan. Tidak semua orang mau dan memang jumlahnya sedikit. Gitu. Buat saya pribadi, saya lebih bangga passion saya, kepuasan batin saya lebih bangga kalau saya nggak kelihatan. Gitu. Benar-benar kita yang ngelakuin, kita nggak perlu dikenal. Cukup produser aja yang kenal kita sama sutradara. Nama saya Saifuddin Mubdi, tapi biasa dipanggil dengan nama Udeh. Untuk pekerjaan saya stunt koordinator. Awal mulanya sebenarnya mulai banget itu dari kecil kan, dari kecil. Setelah saya nonton film Terminator, filmnya dibinang oleh Arnold Schwarzenegger. Di mana di situ adegan aksinya memang benar-benar sangat memukau. Dari situ tuh saya sudah mulai suka banget, senang banget. Cuman waktu itu saya tinggal di kota kecil di Pemalang, Jawa Tengah. Jadi itu hanya hanya sekedar pengen aja. Kita nggak tahu bagaimana mengekspresikannya. Baru kemudian pada saat perpisahan SMP tahun kurang lebih tahun 97 itu kami satu sekolahan nobar film Jackie Chan, judulnya First Strike. Dari situ makin tergila-gila lagi dengan stunt, makin tergila-gila dengan Jackie Chan, sering ngikutin adegan-adegan mereka, sering ngikutin apa yang mereka lakukan. Saya contek gitu kan di rumah, mulai dari naik pohon, lompat dari pohon ke truk yang lagi jalan, terus bener-bener gelantungan di truk, gelantungan di kereta. Kan kebetulan rumah saya dekat dengan stasiun, jadi saya bener-bener bisa mengekspresikan kegilaan saya terhadap tokoh-tokoh idola saya itu waktu itu. Modal saya pertama kali dulu hanya nekat, dan memang, ini cita-cita gue waktu itu ya, ini cita-cita gue. Jadi bener-bener waktu itu saya datang ke Jakarta hanya bermodal nyali, Pak saya mau jadi stunt. Sampai saya bawa surat lamaran kerja dan ditertawakan karena tidak ada stunt yang waktu itu pakai lamaran pekerjaan. Ya udah datang aja, latihan aja. Sampai hari kedua saya latihan, saya jatuh kepala di aspal, di beton duluan seperti itu. Pernah ngalamin itu. Karena waktu itu saya salah di awal, hanya modal nekat nyali tanpa mengetahui teknik-teknik yang benar, teknik keamanan, safety dan lain sebagainya. Nah akhirnya pada saat saya sudah mulai dapat terima job-job yang besar, kemudian job yang melibatkan stunt-stunt dari luar, dari situlah saya sudah mulai bertukar pikiran dengan mereka. Saya mencari informasi dari mereka pun mengajari saya tentang ilmu stunt, safety, equipment, keamanan dan segala sesuatunya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan cita-cita saya dulu, yaitu sekolah stunt di Australia. Padahal cita-cita itu dari 2005, tapi baru tercapai di 2016. Itu 1 tahun pertama, dukungan dari orang tua tidak ada. Saya tidak mendapat dukungan dari orang tua, itulah sebabnya 1 tahun pertama saya ngaku kerja di film, tapi tidak ngaku kerja sebagai stunt. Hingga pada saat itu pada nonton TV mereka ngelihat, itulah akhirnya nanya, ya udah akhirnya saya ngobrol, saya jadi stunt. Tadinya juga ditolak, kenapa nggak nyari kerjaan lain yang jelas, bulanannya jelas, apalagi mereka tahu gajinya juga nggak seberapa. Gitu. Cuman saya kokoh pada pendirian dan akhirnya orang tua pun ngelihat saya sudah 14 tahun sudah bisa menghasilkan gitu kan, ya alhamdulillah gitu. Untuk dukungan orang tua sekarang itu penuh, sangat mendukung. Untuk istri sendiri kebetulan kan dia juga stunt woman ya udah pasti, karena kami sama-sama bekerja di bidang yang sama. Tujuan saya ada kepuasan tersendiri dari saya, dalam arti kepuasan. Ada beberapa profesi di dunia ini yang hanya terbatas gitu. Stunt adalah termasuk salah satunya. Jadi maksudnya mungkin bagi orang awam memang stunt itu apaan sih stunt, wah diketawain lah, wah bagian yang nggak enak, bagian digebukin. Cuman bagi kami itu beda. Nah, ini adalah prestis, dimana kami nunggu di lokasi syuting, tiba-tiba mana nih stuntman-nya, mana stunt double-nya, mana yang mau melakukan adegannya, siapa ini yang mau dibakar, siapa yang mau dilompat dari gedung tinggi. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Cuman mereka hanya ngelihatnya di TV, stunt itu hanya berantem. Padahal
kalau dijabarkan itu sangat luas sekali. Poin saya yang jadi stunt ya karena memang saya tidak ingin terkenal. Karena kalau misalnya kita terkenal, kita kan di depan layar. Nah, kita jadi stunt kan agaknya di balik layar gitu. Karena sebenarnya saya di film saya udah ngelihat resiko jadi orang terkenal. Kalau jadi pemain, kalau jadi aktor, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana maksudnya ya, cara mereka jalani kehidupan sehari-hari. Karena saya juga ngalamin beberapa kali jadi pemain. Itu pun biasanya karena produksi tidak mau bayar 2 kali. Dalam arti, Mas, ini sekalian ada peran, Mas yang main sekalian. Jadi dia nggak usah bayar stuntnya, dia udah bayar pemain yang bisa melakukan adegan stunt gitu. Bagi mereka sih hemat, bagi saya double jadinya gitu. Harus berperan, harus berakting, harus melakukan adegan stunt gitu kan. Terus muka saya kelihatan. Kalau buat stunt ya beberapa orang relatif ya ada yang pengen memang tampil. Kalau buat saya pribadi saya lebih bangga passion saya, kepuasan batin saya lebih bangga kalau saya nggak kelihatan. Boleh-boleh kita yang ngelakuin, kita nggak perlu dikenal, cukup produser aja yang kenal kita, mas sutradara. Untuk melakukan adegan stunt itu tidak sembarang. Dalam arti gini loh, untuk peran-peran kecil pun, kalau misalnya dia ada cedera, film akan berhenti, film akan aneh. Tiba-tiba hari ini syuting adegan motor, oh saya bisa naik motor, ternyata dia baru bisa. Dia melakukan adegan motor, kemudian terjatuh, dia cedera, besok tidak bisa syuting. Itu sudah merugikan produksi secara keseluruhan, gitu loh. Apalagi nanti pemeran utamanya. Gitu. Jadi film apapun itu, drama sekalipun, film drama sekalipun ada misalnya pemainnya jatuh dari motor, misalnya pemainnya lompat dari jendela atau apa. Walaupun bukan action ya, tapi masuk kategori drama, tapi adegannya termasuk adegan action. Gitu. Jadi tetap benar-benar penting untuk di perfilman itu termasuk yang penting sekali. Untuk film pertama saya sebagai stunt itu ada di Love and Edelweiss. Itu adegannya sangat-sangat sederhana, yaitu saya hanya memegang gelas, tapi harus sekuat tenaga memecahkan gelas tersebut dengan tangan saya. Itu pertama kali, itu tahun 2008. Karena waktu itu film sepi ya, film action masih sepi ya. 2005-2007 saya bertahan di sinetron dan FTV. Beberapa film yang pernah saya bintangi sebagai stunt, yang pertama itu The Raid yang pertama, The Raid kedua, Headshot, kemudian kesininya saya lebih berperan sebagai stunt koordinator. Stunt koordinator ada beberapa film, yang terakhir adalah Wiro Sableng, terus beberapa film yang posternya ada di sini, ada Sabrina, Sebelum Iblis Menjemput, Target, Kafir, dan Buffalo Boys. Kalau film luar, pengalaman saya di Beyond Skyline. Film yang berkesan bagi saya itu The Raid yang kedua, karena di situ saya ngelakuin beberapa adegan stunt, gantiin beberapa teman, dan juga memang ngelakuin adegan saya sendiri, ada hampir 6 adegan. Dan dari situlah saya udah mulai terbuka, banyak hal dari situ terbuka. Kemudian dari segi pendapatan juga alhamdulillah udah mulai naik tuh dari film The Raid. Titik kulminasinya, puncaknya ya di situ, di The Raid itu. Yang bikin saya ada perubahan, mulai kesini semakin bagus dari film The Raid 2. Cedera saya yang paling yang pernah saya alami dulu pada saat film Air Terjun Pengantin Phuket. Itu saya lompat dari mobil minivan gitu, dari atas minivan, saya lompat ke belakang, harusnya kena meja. Cuman karena saya kebablasan, saya mendarat dengan kepala duluan. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya dimainkan, ini ada bunyi tulang sampai sekarang ya nggak itu. Kemudian bulan Agustus kemarin bertepatan dengan anak saya lahir, tanggal 6 Agustus, saya stunt show di Trans TV. Ini masih ada bekasnya, nggak saya obati, sengaja buat kenang-kenangan. Ini tulang saya bergeser, patah 2 bulan yang lalu. Pagi anak saya lahir, saya nunggu sampai lahir. Kemudian 1 jam saya tungguin, kemudian saya ke salah satu TV nasional untuk acara stunt show. Kejadian saya ditabrak, adegannya adalah terbakar, kemudian lari, kemudian ditabrak mobil. Ada sedikit kesalahan komunikasi dengan tim kreatifnya, akhirnya cedera bahu saya ini patah 2 titik kurang lebih lah di lokasi. Cuman nggak saya benerin, biarin seperti ini. Mungkin kalau dilihat kan bisa tinggi sebelah. Dengan adanya kecelakaan kayak gitu, kalau buat saya pribadi, itu udah resiko. Semua pekerjaan ada resikonya, termasuk stunt sendiri. Bahkan
ada senior-senior kami yang meninggal juga ada gitu loh. Tidak hanya luka tapi meninggal. Cuman kapok, kalau kami kapok berarti kami nggak bisa bekerja lagi karena ini mata pencarian kami gitu kan. Yang kapok biasanya adalah sebelah saya, istri, mertua, orang tua gitu. Cuman kalau saya pribadi enggak, kita siap. Karena toh recovery-nya juga cepat. Untuk pendapatan stand dulu itu pengalaman saya pribadi ya, satu hari hanya dibayar Rp35.000. Dan itu pun kadang seminggu kita syuting hanya 2 hari. 2 hari, kadang 1 hari seminggu. Itu awal-awal, itu tahun 2005, 2006. Kemudian saya pernah mengalami yang namanya digaji sebagai stand bulanan, 1 bulan Rp150.000. Mau syuting 4 episode, 5 episode, 6 judul, FTV, itu segitu. Rp150.000. Karena emang ya saya ngerasain sendiri tuh kayak nggak ada harganya dulu itu stand itu. Jadi kayak di kredit title di film Hollywood namanya stand koordinator itu setelah nama-nama pemain semuanya ada, itu langsung muncul stand koordinator, kemudian stand double, terus standnya siapa aja. Kadang di Indonesia itu kadang nggak ada, kadang ditaruh di tengah-tengah, kadang di paling bawah, kadang cuma ditulis stand gitu doang, nggak ada stand koordinator atau stand double atau apa. Itu buat kami tuh agak kayak jadi ngerasa kurang dihargai gitu. Kalau di luar tuh sangat dihargai sekali. Sangat dihargai sekali. Stand itu profesi yang langka, unik gitu kan. Tidak semua orang mau dan memang jumlahnya sedikit gitu. Saya juga udah mulai berpikir pada saat itu Februari 2016 saya baru bikin CP. Kemudian ada temen yang lihat, ini kamu kalau serius dibuat PT aja. Ternyata PH-PH dari luar itu seneng bekerja sama dengan tim stand yang berbadan hukum. Ya udah, akhirnya pada tanggal 1 September 2016 saya upgrade menjadi PT Pejuang Laga Indonesia. Gitu. Kita bergerak di bidang ya ini jasa untuk stand, terus peralatan untuk wire work, sling, equipment, safety equipment semuanya ada. Gratis untuk biaya latihan di sini adalah gratis. Saya tidak kenakan cas untuk stand karena memang saya sendiri juga ngerasain menjadi stand itu susah. Jadi saya ingin teman-teman itu yang sudah lama di stand, terus yang mau mencoba jadi stand, paham menemukan tempat yang tepat, walaupun bukan yang utama, bukan yang terbaik, paling enggak mereka tahu di sini. Gitu. Karena toh pada semua anak yang di sini saya selalu ajarkan pada mereka jangan pernah mengejar untuk menjadi yang terbaik, tapi latihan untuk menjadi yang dapat diandalkan gitu. Karena kalau sudah dapat diandalkan, enak kerja dimanapun dapat diandalkan.